Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini alhamdulillah ibu sudah bisa buat video pembelajaran untuk anak-anak sekalian, meskipun dengan suara yang lumayan ngebas ya. Nggak apa-apa, tapi ibu berharap apa yang ibu sampaikan ini jelas buat kalian ya. Kita lanjut. Di pertemuan sebelumnya ibu sudah tugaskan kepada kalian untuk meresume materi tentang polinomial. Apa sih definisi dari polinomial itu sendiri? Jadi di sini ibu akan membahas materinya. Sebenarnya intinya adalah tentang operasi pada suku banyak, tapi ibu review sedikit materi tentang polinomialnya. Jadi polinomial itu bisa dikatakan sebagai suku banyak. Suku banyak itu suku yang seperti apa sih gitu? Bukan suku Jawa, suku Sunda segala macam ya. Jadi suku banyak itu merupakan sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih dari 2. Jadi kalau nanti kalian lihat suatu bentuk aljabar ada X pangkat 5 plus 2X plus sekian-sekian, kemudian X pangkat 7. Nah, pangkat itu pangkat tertingginya lebih dari 2, itulah yang disebut dengan suku banyak. Nah, bentuk umum dari polinomial itu sendiri adalah an x pangkat n ditambah a n min 1x n min 1 ditambah a n min 2x n min 2 dan seterusnya ditambah a 1x ditambah a 0. Dengan an adalah koefisien dari x pangkat n, an min 1 adalah koefisien dari x n min 1 dan seterusnya ya mengikuti. Dan A0 adalah konstanta atau suku tetapnya, dan N sendiri merupakan pangkat. Nah, pangkatnya di sini merupakan bilangan cacah. Seperti yang kalian tahu, kalau bilangan cacah itu kita mulai dari 0. Jadi nanti kalau kalian melihat suatu bentuk aljabar, meskipun pangkat tertingginya itu pangkat 7 lebih dari 2, tapi nanti di salah satu bentuk variabelnya ada yang pangkatnya negatif, itu bukan merupakan suku banyak, karena kalau suku banyak itu pangkatnya tidak boleh negatif ya. Sekarang kita ambil satu contoh. Nah, contoh yang nomor 1 adalah ada 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 7x min 15. Ini merupakan contoh atau salah satu contoh dari suku banyak atau polinom, karena pangkat tertingginya itu lebih dari 2. Nah, yang kalian harus tentukan adalah pangkat tertinggi dari persamaan di sini atau suku di sini, kemudian koefisien pangkat tertingginya berapa, koefisien pangkat rendahnya berapa, dan jumlah dari semua koefisien. Seperti yang kalian tahu di waktu kalian SMP, kalian sudah membahas materi tentang koefisien, konstanta, dan variabel. Ibu sih berharap kalian sudah atau masih ingat materi itu ya. Jadi kita lihat di sini pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari soal ini adalah ada 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Kita lihat berarti pangkat tertingginya adalah 5. Berarti kalau pangkat tertingginya 5, kita bisa katakan ini adalah suku banyak berderajat 5. Jadi berderajat 5 itu maksudnya adalah suku paling tingginya atau pangkat paling tingginya itu berapa. Jadi kita bisa katakan ini adalah suku banyak berderajat 5 karena pangkat tertingginya adalah 5. Sekarang kita lihat koefisien pangkat tertinggi. Ingat, koefisien adalah angka di depan variabel. Lihat, yang diminta adalah koefisien pangkat tertinggi. Berarti kita lihat pangkat tertingginya 5, berarti koefisiennya adalah angka di depan variabelnya adalah 2, berarti pangkat tertinggi atau koefisien pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah koefisien pangkat terendah. Ingat, pangkat terendah itu adalah pangkat 0 karena pangkat itu bilangan cacah. Setiap pangkat atau setiap bilangannya dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1, maka dia akan ketemu sebagai konstanta. Berarti koefisien pangkat terendahnya sama dengan konstantanya. Konstantanya adalah minus 15. Kalau sudah, kita akan jumlah semua koefisien. Ingat, jumlah semua koefisien berarti semua angka di depan variabel yang akan kita tulis ya. Jumlah semua koefisien berarti kita tinggal tulis ada 2 ditambah dengan 3 dikurang dengan 5 dikurang dengan 6 ditambah dengan 7 dan dikurang 15 sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5, 5 dikurang 5 habis,
min 6 tambah 7 itu adalah 1, 1 dikurang 15 adalah min 14. Jadi mudah ya untuk bentuk seperti ini. Kemudian pertanyaannya masih simpel, hanya pangkat tertinggi, kemudian koefisien dan jumlah koefisien. Kemudian di materi berikutnya itu ada penamaan suku banyak. Jadi macam-macam di suku banyak itu. Ada yang namanya monomial. Seperti kalian tahu kalau monokotil biasa kalian belajar biologi berarti berbiji satu ya. Monomial berarti hanya satu suku. Di sini ada 3x, ada 2 atau 4x kuadrat dan seterusnya. Kemudian binomial. Binomial berarti ada 2 suku di sini ya. Contohnya bisa 2x plus 1, 3x kuadrat min 7 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah trinomial. Trinomial itu berarti ada 3 suku di sini. Jadi x kuadrat plus 5x min 3 atau biasa bentuk aljabarnya ax kuadrat plus bx plus c itu merupakan trinomial. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan bentuk polinomial semuanya. Kita lanjut, kita akan masuk ke operasi pada suku banyak. Operasi pada suku banyak sama seperti dengan operasi pada aljabar. Ya, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang nomor 1 adalah 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 ditambah dengan 10x kuadrat plus 11x min 13. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara mendatar. Cara mendatar itu yang seperti apa? Cara mendatar ya seperti yang kalian jumlahkan seperti biasa. Kita tulis 6x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 7x plus 10. Ini kita buka kurungnya ditambah 10x kuadrat ditambah 11x min 13. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika variabel dan pangkatnya sama. 6x pangkat 3 kita lihat di sini apakah ada temannya? Tidak ada ya. Jadi 6x pangkat 3 itu pangkat tertinggi. Kemudian di sini x pangkat 2 dengan x pangkat 2 bisa kita jadikan 1 ya. Min 8 plus 10 berarti plus 2x kuadrat. 7x ditambah 11x berarti 18x. 10 dikurang 13 berarti minus 3. Ini kalau kita mengerjakannya dengan cara mendatar. Ada cara yang kedua yaitu dengan cara menurun. Cara menurun. Nah, cara menurun yang seperti apa? Kita tulis 6x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Ini kita akan kurangkan dengan bentuk yang ini kan. Nah, tapi kita harus susun pangkat tertingginya sesuai. Jadi kalau 6x pangkat 3 ada temennya kita tulis di bawahnya. Cuman kalau nggak ada berarti kita sesuaikan pangkatnya. Nah, di sini kan 10x pangkat 2. Berarti kita tulis di bawahnya, kemudian ditambah 11x dikurang 13. Ini kita tambah. Jadi kita tinggal tulis ke bawah saja. 6x pangkat 3 min 8 ditambah 10 berarti plus 2x kuadrat. Ini jadinya 18x. Ini sama dengan 3. Begitu ya kalau cara menurun. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 adalah kita coba cara mendatar dulu ya. Cara mendatar. Cara mendatarnya adalah 10y pangkat 3 ditambah 10y pangkat 3 ditambah dengan 7y kuadrat dikurang 4y min 2 kita kurang dengan 5y pangkat 3 min 2y plus 3. Kalau sudah, kita kurangkan saja ini dengan ini. 10y pangkat 3 dikurang 5y pangkat 3, 5y pangkat 3. 7y kuadrat, di sini nggak ada temannya ya. Berarti kita langsung tulis saja 7y kuadrat. Ini min 4y, ini min dikalikan ke dalam, jadi nama min plus 2y. Min 4 plus 2, berarti min 2y. Min 2 min 3 berarti min 5. Kita coba dengan cara menurun ya. Menurun. Berarti kita tulis 10y pangkat 3 plus 7y kuadrat min 4y min 2
kita akan kurangkan dengan 5Y pangkat 3, 5Y pangkat 3, kemudian karena ini 7Y kuadratnya nggak ada, berarti kita langsung tulis di sini min. Sebenarnya sih lebih enak kalau dia menuliskannya di sini. Ya, kita sejajarkan menuliskannya di sini. Tapi kan jadi lengkap-lengkap ya. Kita tulis di sini saja. Min 2Y plus 3. Kita kurangkan. Ini dikurang dengan ini. 5Y pangkat 3. Kemudian 7Y kuadrat. 7Y kuadrat. Ini min 4, min jadi plus ya. Jadi min 2Y, kemudian min 2, min 3, jadinya min 5 gitu ya. Jadi ada dua cara menjumlahkan dan mengurangkan, yaitu dengan cara mendatar dan cara menurun. Kita lanjut, berikutnya adalah tentang perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan, pada perkalian juga kita menggunakan dua cara. Cara perkalian suku banyak dengan cara mendatar dan suku banyak dengan cara menurun. Kita coba. Kalau cara mendatar itu yang biasa kalian kerjakan dengan kali pelangi begitu ya. Kita coba dengan cara mendatar ya. Cara mendatar. Oke. Ada 5x. Di sini ada 5x plus 3 dikali dengan 2x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 5x. Ini kan kita akan kalikan dengan 2x kuadrat min 5x plus 1 ditambah dengan 3 dikali dengan 2x kuadrat min 5x plus 1. Maka ini kita kalikan jadinya 10x pangkat 3. Ini kita kalikan jadi min 25x kuadrat. Ini kita kalikan jadinya plus 5x. Ditambah ini kita kalikan 6x pangkat 2. Ini kita kalikan jadi 15x. Dan ini kita kalikan sama dengan ini. Kita sederhanakan 10x pangkat 3. Ini min 25 dengan 6 kan masih bisa kita sederhanakan. Jadi min 19x kuadrat. Ini ada temannya dengan ini, berarti dia jadinya min 10x ditambah dengan 3. Itu kalau kalian biasa mengerjakannya dengan cara mendatar. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang menurun. Cara menurun. Jadi kita tulis dot. Nah, dot itu kalian sudah tahu ya, adalah perkalian. Kita tulis di sini 5x, di sini 3. Kemudian dikalikan dengan 2x kuadrat min 5x ditambah dengan 1 gitu ya. Jadi kita kalikan saja 5x kuadrat dikali 2x kuadrat 10x pangkat 3. 5x kali min 5x min 25x. 5x dikali 1 adalah 5x. 3 dikali 2x kuadrat adalah 6x kuadrat ya, maaf kuadrat. Ini 6x kuadrat kita taruh di sini. Kenapa nggak ditaruh di sini? Karena di sini untuk 10x yang pangkatnya adalah 3. 3 dikali min 5x. 3 dikali min 5x adalah min 15x. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Baru kita tulis. Hasilnya adalah 10x pangkat 3. Ini min 19x kuadrat. Ini min 10x ditambah dengan 3. Ini merupakan hasilnya sama ya dengan yang atas. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita langsung saja pakai cara yang menurun ya. Karena kalau untuk cara yang mendatar atau perkalian pelangi, ibu yakin kalian sudah paham ya. Kita coba dengan cara menurun ya. Dotnya
di sini 4, kemudian di sini min 5x, kemudian di sini x kuadrat ya, ada 4 min 5x x kuadrat, kemudian dikalikan dengan 2 min 3x kuadrat, atau enggak 2 min 3x kemudian ditambah dengan x kuadrat. Kalau kalian tanya apakah ini posisinya bisa dibalik, ya nggak apa-apa. Jadi perkalian mau ini di sini boleh letaknya, atau sebaliknya juga nggak apa-apa ya. Jadi kita kalikan seperti tadi, 4 dikali 2 adalah 8, 4 dikali min 3x adalah min 12x, 4 dikali x kuadrat adalah 4x kuadrat. Min 5x dikali 2 adalah min 10x, kita taruh di sini. Min 5x dikali min 3x adalah 15x kuadrat. Min 5x dikali dengan x kuadrat adalah min 5x pangkat 3. X kuadrat dikali 2 adalah 2x kuadrat. X kuadrat dikali min 3x itu hasilnya adalah min 3x pangkat 3. X kuadrat dikali x kuadrat adalah x pangkat 4. Kita bisa tulis, kita tambahkan 8, ini karena ditambah min 12 min 10 berarti min 22x, 4 tambah 15 19, 19 tambah 2 adalah 21x kuadrat, min 5 min 3 min 8x pangkatnya 3 ditambah dengan x pangkat 4. Jadi hasilnya seperti ini. Itu kalau cara mengerjakannya dengan cara mendatar, dengan cara menurun gitu ya. Ibu harap pertemuan kali ini kalian paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.